Isu terkait masuknya operator kontainer Meratus Line ke Kabupaten Berau menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat Berau, dengan diwarnai pro kontrak dari berbagai pihak. Sehubungan dengan isu yang berkembang itu, E-News coba menelusuri apa yang menjadi masalah sebenarnya dengan meminta pendapat para pihak, seperti Dinas Perindakop Berau, LSM Pengamat Kebijakan Publik, Dishub, dan Asisten 2 Setda Berau. Keterangan Disperindakop mengatakan bahwa pengawasan masalah harga-harga itu ada di Dinas Provinsi, dan menurutnya memang tidak ada penurunan harga barang di tingkat konsumen meskipun harga angkut kontainer sudah diturunkan. Jadi kami ini ada namanya bapak tim, barang pokok dan barang penting lainnya. Untuk harga kami di sini itu harga stabil karena ada acuan dari Menteri Perdagangan. Kalau mengenai harga beras itu paling diutamakan untuk naik duluan semen, gula, terus besi, itu yang termasuk di dalam barang penting. Kalau yang barang yang tidak penting, yang tidak termasuk di dalam sembako itu penting, Pak. Ya. Yang tidak termasuk di dalam Kepmen, keputusan Menteri Perdagangan, itu kita tidak memantau itu. Mengenai pengawasan untuk tahun 2020, mulai tahun 2020 itu semuanya ada di provinsi, bukan kami. Dan kami lagi itu sudah semuanya di provinsi. Jadi kewenangan pemerintah daerah, terutama perdagangan, itu hanya memantau harga. Memantau harga setiap hari kami laporkan ke gubernur dan menteri setiap hari. Yang kedua mengenai arus baik itu impor ekspor. Kalau istilahnya itu biar antar pulau itu namanya impor juga, Pak. Itu sudah diatur. Ini bulan Januari kemarin sudah dirubah semuanya. Itu semuanya adalah kewenangan provinsi juga. Jadi di sini tidak bisa apa-apa juga, ya, meskipun ada Sabandar, itu kewenangan provinsi juga semua sekarang. Aturan baru hampir semua oleh provinsi. Itu semuanya kewenangan provinsi. Jadi waktu kita Zoom meeting kemarin, itu kita hanya menerima tembusan, Pak. Pengawasan juga oleh provinsi. Semuanya. Kami hanya memantau harga. Nah, apabila ada laporan masyarakat mengenai terlambatnya distribusi, kami wajib untuk turun ke lapangan, baik ke Temas, kami pernah ke Temas, pernah ke Sekir, karena ada barang bahan pokok yang tertahan 2 minggu, maka kami turun. Setelah kami cek, ternyata dari salah satu pemilik barang itu belum membayar jasa angkut. Nah, itu masalahnya. Mengenai kewenangan peti kemas, itu juga bukan kewenangan kami. Yang saya pertanyakan, Pak, mereka ini disubsidi dengan adanya kompetitor, ya kan? Kompetitor ada 2 dong. Kami tanya dulu, subsidinya dari mana? Subsidinya dari harga yang perbedaan anjloknya ini, kan ada penurunan, Pak. Ya. Dari harga kontainer pertama 18 juta, turun jadi 12 juta, 6 juta dong, ya kan? Dari harga 6 juta, di supplier itu tidak turun dari menikmati masyarakat banyak, Pak. Hanya sampai di kontributor kayak gitu loh. Bapak sudah cek nggak di masyarakat ini keluhan masyarakat, Bapak? Ya, kami sudah cek semua. Setiap harga itu, setiap harga, kalau dia melebihi harga yang diacuan dari Kemendak itu, maka kami akan menegur secara lisan yang pertama. Kalau masih tidak diindahkan, maka kami buat surat. Selama ini begitu kita tegur, mereka kan langsung mengadakan inspeksi juga.
kenapa ini kok bertahan, kenapa ini kok naik. Kita mendapat laporan juga. Dapat laporan juga. Ya. Ada teguran nggak Pak sebagai? Yang pertama kita sesuai dengan SOP kita itu harus teguran lisan dulu Pak. Lisan. Yang kedua baru kita melakukan teguran tertulis. Apabila ada tindakan kedua, ketiga baru kita mengajukan izin pencabutan sebagai distributor. Tapi selama ini kita tegur sekali sudah dia ngikuti kita. Ngikutin Pak. Nah, jadi kita tidak perlukan bikin surat yang teguran pertama. Jadi gini, saya simpel. Jadi kalau ada misalnya datang baru harga pengiriman barang lebih murah, jadi tidak ada dampak dong buat di masyarakat banyak. Kalau di pusatnya murah. Ini bentar, saya hanya ini saya nanya, nanti kita gantian Pak. Saya tidak pernah jawab Pak. Ya. Jadi saya mau nanya, jadi tidak ada pengaruh dong untuk pengiriman. Mau pengiriman itu A, B, C, D pun nanti itu tetap tidak ada pengaruh, ya kan? Karena harga ikuti di pusat, ya kan? Betul nggak? Ya. Nah, jadi gitu aja. Simpel saya tanya. Saya hanya tanya gitu aja. Jadi tidak ada pengaruh Pak ya. Buat pengiriman siapapun ini harga tetap sama untuk di masyarakat banyak, ya kan? Hanya nanti kalau misalnya naik harga itu harga dari pusat, dari pusat dari penjualan, misalnya kayak semen, ya kan Pak, kayak sembako, berarti betul dong, ya kan Pak, kayak gitu aja. Jadi mungkin simpel sih ya pertanyaan. Jadi tidak ada pengaruh di sini tentang adanya temas, adanya sepil, berarti kan karena harga menyesuaikan ikut di pusat, ya kan gitu aja. Kalau harganya gitu, kalau untuk peti kemas itu tetap harganya, tetap. Misalnya berapa feet itu tetap, ongkos angkut itu tetap. Yang naik itu harga pokoknya, harga barangnya. Harga barang yang ada di pusat, misalnya di Jakarta, misalnya di semen, harga tetap. Mau dia itu datang lewat temas, lewat sepil tetap sama harganya. Kecuali ada kenaikan. Baru dia ikut naik. Berarti tapi kalau gini. dia ikut turun. Biaya angkut komoditi gula sebelum ada temas, biaya angkut senilai 18 juta rupiah per satu kontainer 480 karung. Maka biaya angkut gula per karung sekitar 37.500 rupiah. Setelah ada temas, biaya angkut turun menjadi senilai 12.500 rupiah per satu kontainer 480 karung. Maka biaya angkut gula per karung sekitar 26.042 rupiah. Jadi ada disparitas atau selisih biaya angkut sebesar 37.500 rupiah dikurang 26.042 rupiah, maka hasilnya 11.458 rupiah per satu karung gula 50 kg. Jadi, disparitas atau selisih turunnya harga angkut komoditi gula tersebut hanya dinikmati para distributor saja, karena tidak berdampak dengan turunnya harga barang di tingkat toko atau pengecer dan konsumen. Sementara itu, Asisten 2 Setda Berau juga memberi tanggapan mengenai masuknya operator kontainer Meratus Line. Iya, itu mekanisme pasar. Nah, cuma mekanismenya Distributor diuntungkan dari mekanisme itu, itulah pasar. Pemerintah tidak mencampuri ke sana. Tugasku selaku asisten 2, apabila terjadi kelangkaan semen, barulah tugas tim pengendalian. tim pengendalian tadi ya. Ya kan? Kenapa ini semen tidak ada? Panggillah KUPP, panggillah agen yang melaksanakan ekspedisi. Benarkah ini 3 bulan itu tidak ada semen terkirim ke Kabupaten Berau? Tapi kalau terkait tadi enggak Pak ya? Artinya Tidak. misalnya kebetulan dia angkut. Mekanisme pasar tidak bisa kita Jadi distributor sebetulnya dia bisa menurunkan. Otomatis kan betul nih 6 juta per Ya. box. Per box kontainer, mesti kan dia bisa turunkan. Tapi dia nggak. Ini mekanisme untuk ngawasi ini ada nggak Pak? Ini masalah kompetitor, Pak. Iya. Iya, masalah kompetitor. Sekarang kompetitor, apalagi kalau menggunakan ilmu Cina, seorang pengusaha Cina gitu. Dia bunuh itu semua pengusaha dulu dengan menurunkan harga. Begitu kau mampus, ngap-ngapan baru dinaikkan. Meratus datang. Nah, bisa menurunkan harga. Berarti dalam artian investasi, aku menyambut tidak akan menghalangi siapapun yang masuk ke Berau. Iya.
Nah, Ya. dalam artian investasi. Karena PP 24 melarang aku untuk melakukan pembatasan. Betul. Jadi kalau kita selama ini berbicara atas dasar putra daerah segala macam, itu sebenarnya penghambatan Nggak ada terhadap itu, investasi. nggak ada efeknya. Dan yang paling disesalkan, kenapa seperti perda masalah tenaga kerja lokal segala macam dulu itu muncul? Toh, ini kan kompetitor. Nah, si pengusaha akan datang ke Berau, dia mencari untung, namanya pengusaha mencari untung. Tidak ada pengusaha yang istilahnya seperti zaman Nabi. Iya. Ya, Nah, ya, ya, sekarang permasalahannya, hukum ekonomi, apabila kompetitor datang semakin banyak, maka terjadi persaingan. Nah, di tengah masyarakat konsumen yang dilayani, dia memerlukan sikap memilih mana yang menguntungkan bagiku sebagai pengusaha di tingkatan lain, bidang lain, maka ke sana aku akan pergi. Terjadilah kompetitor. Apakah Spil, apakah Temas, apakah Meratus. Jangan dulu dibawa-bawa nih. Apa Span, PMB, itu lain ceritanya. Ini jasa pelayanan transportasi, jasa bongkar muat segala macam, Iya, termasuk iya. Pelindo. Iya, iya. Ini ekspedisi. Iya, betul. Sepil, Temas, masuk lagi Meratus. Iya. Dengan harapan ongkos angkut dari Surabaya, pelabuhan Iya. Surabaya ke pelabuhan Tanjung Redep akan terjadi persaingan. Iya. Maka salah satu persaingan orang akan melakukan diskonto. Iya. Dalam hukum ekonomi Iya. akan melakukan diskon. Ya. Nah, sekarang manfaat apa yang diterima diskon? Bisa saja langsung pemotongan harga sekian persen. Atau Anda memasukkan peti kemas ke saya 3, gratis 1. Berarti 4 kan? Ya. Itu bentuk-bentuk diskon. Konsekuensi daripada kompetitor ini adalah seharusnya hukum ekonominya variabel kosnya kan berkurang. Iya. Maka harga jual barang itu juga akan turun. Semestinya kan? Sekarang si pengusaha yang sudah menikmati keuntungan itu tidak mau melakukan itu. Itu dia. Nah, bisakah pemerintah mengatur ke dalam situ? Iya, itu positif ya. Itu yang tidak bisa dilakukan pemerintah, melakukan pembatasan itu. Karena bentuk pembatasan itu itulah penghambatan terhadap investasi. Direktur Eksekutif Benak mengatakan, berapapun lagi operator kontainer masuk ke Berau, selain Spil dan Temas, tidak akan pernah berdampak turunnya harga barang yang diangkut lewat perusahaan kontainer. Jadi menurut saya yang paling pas ini tadi, karena ongkos angkut barang logistik kebutuhan masyarakat Berau itu sudah murah di 2 operator Temas dan Spil, ya paling tidak pemerintah daerah harus tegas lewat Disperindak.Kop untuk melakukan sidak atau operasi di tingkat distributor selaku suplai barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Berau. Jadi kalau memang ditemukan ada dugaan kuat terjadinya penyimpangan oleh distributor, ya kita minta tindakan tegas untuk menghentikan operasional distributor tersebut. Sedangkan terkait izin angkutan kendaraan angkutan barang di Berau bukan kewenangan Dishub Berau, tapi kewenangan pusat. Hanya saja izin melintas jalan kabupaten memang kewenangan daerah. Tapi sejauh ini menurut Abdurrahman, Kadishub Berau mengatakan belum ada izin melintas atau rekomendasi yang dikeluarkan pihaknya bagi perusahaan angkutan barang di Berau. Siapa Pak Hasanul ada komentar, Maratus mau masuk, dia bongkar itu nanti di Aji sana Pak. Belum ada laporan. Belum ada laporan Pak. Rencananya Luar ya. Dia punya tuh rencana di tempat dulu depo, ex deponya Temas dulu. Rencananya gitu yang kami dengar. Apakah ada diatur sekarang nggak Pak mengenai izin jalan lintas mobil kontainer itu ya? Iya, kontainer kan nggak bisa. Harus izin ya, Pak? Harus izin dulu, harus ada izin. Kan izin itu kan dari pusat, bukan dari kita. Oh pusat Pak ya? Iya. Kalau dari kita? Kita nggak ada, kita tidak menerbitkan izin. Oh rekomendasi apa sekarang nggak? Nggak ada. Oh ada ya. Provinsi belum ada. Yang aja nanti dari PO jalan. PU. Ya. PO. Oh PU mana Pak ya? Jadi nanti dari jalannya apa kalau jalan kabupaten, apakah jalan provinsi? Kalau jalan nasional, kabupaten, ya.
Kabupaten Dia harus sudah. ke kabupaten dulu, PU. Kabupaten kemarin? Kemudian kalau yang provinsi dia harus menyelesaikan ke provinsi atau jalan pusat dia harus mengurus kementerian lain. Kementerian. Jadi di sub nggak ada, di sub kabupaten nggak? Kita tidak ada. Nggak ada ya? Mungkin izin melintas saja nanti itu, tapi dari itu maksudnya itu izin melintas. itu nanti dari BP, dari perizinan bukan kita. Kita tidak menerbitkan apa-apa. Dari terpadu ya, baru kemarin juga kan? Iya. Bentar dari Jalan kemarin. Iya. Sumbu kah? Sumbu ya. Sumbu gandar, kan lu gandar ya? Iya. 8 ton lah ya? 8 ton. Masih diizinkan 8 ton? Oh, enggak, ini kan ketentuannya begitu. Ketentuan di aturannya kan begitu. Karena ini kan jalan kita kan masih jalan kelas 3. Kelas 3 ya? Iya, jalan kelas 3. Nah, itu ketentuannya itu kan harus apa? Yang mesti melintas. Itu kan berat beban itu hanya 8 ton aja untuk kelas 3 ya. Kelas 3 ya? Untuk kelas 3. Karena jalan kita sampai hari kan belum ada perubahan. Tapi untuk persis itu PU. Karena mereka tahu itu jalannya. Kepastian mereka bisa lewat berapa. Iya. Hanya dalam ketentuan itu kan 8 ton aja. Ya? Kalau izin melintas mungkin dari BP, dari badan perizinan yang bisa memberikan. Itu pun mereka harus misalnya dari A ke B aja tidak bisa mereka menyimpang ke C atau ke D, tidak bisa. Jadi kalau jalur itu misalnya dari A mereka lewat sampainya di B itu aja sudah balik lagi, tidak boleh lagi mereka masuk ke sana ke sini lagi. Iya. Itu ada aturannya. Betul ya. Nah, ada apa jalur pelintasannya itu. Lintasan. Dan itu pun sudah ada rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum. Setempat lah ya. Sanggupkah jalan itu dilewati? Ya, beban gandarnya ya kan. Oke. Kalau yang 8 ton itu kan teori saja. Teori. Bapak hitung, Kendaraannya aja sudah yang lewat lewat. itu sudah hampir 20 ton. Iya. Betul. Dan itu kemarin kan waktu di Dewan baru Dewan tahu. Kami sampaikan kami tidak ada Pak menerbitkan satupun rekomendasi ataupun izin mengambil terkait dengan jalan-jalan ini tidak ada. Ini semua kalau petika mas ini dari kementerian. Iya. Terkecuali izin melintas. Iya. Itu pun harus ada rekomendasi dari PU. Dan yang menerbitkan izin itu dari Badan Perizinan. Enus akan terus hadir mengabarkan berita-berita terkini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan Enus melaporkan. Ini sekarang ada media online baru, News. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan News setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh News ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru. Wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Kelihatannya programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, subscribe, Like dan komen. supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder.